damai, salam, atau dari kata salamat, menyelamatkan. Makanya orang Islam orang yang kanan kirinya masyarakatnya selamat dari orang itu. Kalau kanan kirinya terganggu dengan orang itu, yaitu bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas. Gak usah kasih urbanirum, anas itu aja. Adjektifnya anis kalau maskulin. Gak usah bawa baswedan, gak usah. Ya memang ya. Jadi insan itu kata benda, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin nisah. Anas, anis, anisah, insan maknanya harmonis. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, membawa amanah yang sangat mulia sebelum amanah agama Buddha atau Islam, sebelum amanah ilmu pengetahuan, sebelum amanah kehidupan keluarga. Amanah yang paling melekat dari lahir sampai meninggal dunia nanti, menegakkan insaniyah, kemanusiaan, lintas agama ini, lintas agama siapapun. Nah, Nalanda ini undang saya terlambat sebenarnya. Saya pernah di Hotel Marriott Hongkong, yang undang saya Master Cingkung, yang hadir 8.000 biksu. Iya, dan saya datang oleh Master Cheng Yen, ya, Buddha Suci di Taiwan. Saya ditemuin 1 jam lebih, katanya orang biasanya cuma 4 jam. Ya, ngomong-ngomong enak lah kira-kira. Oh ya, Mbak baru datang, Mbak Budi ya, Mbak Rata Budi, terima kasih. Sekarang Islam berasal dari kata salam, damai, salam, atau dari kata salamat, menyelamatkan. Makanya orang Islam orang yang kanan kirinya masyarakatnya selamat dari orang itu. Kalau kanan kirinya terganggu dengan orang itu, ya bukan orang Islam. Ya Islamnya KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, bukan orang Islam juga. Kalau mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. Kalau orang Muslim, orang yang kanan kirinya masyarakatnya, lingkungannya merasa aman dengan adanya orang tersebut, itu Muslim namanya. Atau yang sekali lagi Islam apa? Damai, selamat dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan, itu Islam namanya. Oleh karena itu sekali lagi, Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau. Dan terorisme itu belakangan itu, dan kita tahu lah yang bikin siapa, kita tahu semua. Tidak langsung dari perutnya masyarakat Islam, ada yang bikin itu. Apa itu ISIS, Al-Qaeda, itu yang bikin, tangan-tangan up ke luar sana, bukan murni lahir dari masyarakat Islam, tidak. Nah, Nabi Muhammad setelah di Mekah 13 tahun hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Maka beliau pindah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Masuk ke sana ternyata menjumpai masyarakat yang plural. Ada Muslim pendatang, muhajirin namanya muhajirin. Ada Muslim asli pribumi namanya Ansor. Ada Muslim, ada lagi non Muslim, Yahudi, 3 suku pelarian dari Sinai. Ketika Nabi Musa sudah wafat, Yahudi bercerai-berai, 3 suku ke kota Yathrib. Maka Nabi memutuskan bahwa kalau mau dengar bahasa Arabnya begini Pak, kalau mau dengar bahasa Arabnya, hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, umat Islam pribumi dari Yathrib, wal Yahud, dan dengan Yahudi, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya satu umat. Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas umat yang lintas agama, lintas budaya, diikat dengan ikatan kesamaan visi dan misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi kesukuan, dan berhasil. Suatu ketika ada orang Islam bertengkar dengan orang Yahudi, orang Islam mukul, mati si Yahudi ini, enggak sengaja bunuh, enggak sengaja, tangannya besi juga tangannya, mati. Nabi marah besar dengan mengatakan, barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Terkenal. Oh ya, tadi Pak Munijan sering mengatakan kata kafir. Keputusan Musyawarah Nasional NU tahun berapa Mas Andi di Banjar? Tahun 2020. Nah, keputusan Munas di Banjarnegara Patroman ya, Citangkolo pesantren. NU memutuskan tidak boleh memanggil yang beda agama dengan kata-kata kafir, tapi non muslim. Ya, keputusan musyawarah NU tidak boleh mengatakan oh ya kafir, nggak boleh, wahai non muslim. Dah,
Jadi Nabi Muhammad membangun negara bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Dari kata madani, mutamaddin, apa? Negara yang masyarakatnya beragama, berakhlak, berbudaya, dan sejahtera, Pak, subur makmur. Itu namanya madani, masyarakat madani, mutamaddin. Negaranya namanya Madinah. Dah, itu selesai tuh. Karena singkat sekali ya. Udah, itu selesai. Ya, enggak sebentar. Belum. Ini itu yang Nabi Muhammad selesai. Yang jawab. Nabi Muhammad pernah pesan, saya pun sampai iri. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu ke negeri Cina. Kenapa nggak bilang Greek? Kenapa nggak bilang Egypt? Waktu itu kan maju juga negara Greek dan Egypt kan. Kenapa bilang Cina? Oh, rupanya Nabi Muhammad tahu. Sekarang ini Xi Jinping ini luar biasa ini. Sekarang sudah ada kereta api yang 1000 km 1 jam. Udah lagi coba lagi trial lagi. Nah, ini luar biasa. Yang pertama kali membawa Islam ke sini itu orang Cina. Jadi ada utusan, ya belum, masih lama. Ada utusan dari mana? Dari Kublai Khan ya, dari Mongolia, menghadap negara Kertanegara di Singosari. Muslim, yang diutusnya Muslim, namanya Mangki. Baca Mangki apa Manci? Baca Mangki. Muslim. Dipotong 2 telinganya oleh Raja Kertanegara. Pulang, Raja Kublai Khan marah, ngirim utusan pasukan campuran, dan Cinanya ada apanya? 10.000 pasukan. Setahun kemudian, komandannya 3 Muslim semua. Namanya Ikawize Sipi Kausing. 3 orang ini. Sampai di Singosari Malang, Singosari kan Malang tuh. Ternyata Singosarinya sudah nggak ada. Kertanegara sudah kalah oleh Jayakatwang, Raja Doho Kediri. Jadi pasukan Cina bengong, ini mau balas dendam ke siapa ini? Jumpa dengan seorang pemuda namanya Raden Wijaya. Nah, bapak-bapak ini mau balas dendam ke Kertanegara kan? Iya, sudah nggak ada Kertanegaranya. Malah kerajaan Singosari pun sudah bubar, dikalahkan oleh Doho Kediri, Jayakatwang. Kalau mau balas dendam, ayo Jayakatwang kita serang. Nurut ini pasukan 10.000 pasukan Cina ini. Doho diserang, kalah, tentu kalah Dohonya. Berdirilah negara Majapahit. Jadi Majapahit itu tidak akan mungkin ada Majapahit kalau tidak ada pasukan Cina. Tidak ada Gajah Mada kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Gajah Mada. Tidak ada Sumpah Pemuda kalau tidak ada Sumpah Palapa. Tidak ada 17 Agustus 45 kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Artinya, jadi tidak ada Indonesia kalau tidak ada orang Cina. Gak mungkin ada Indonesia kalau tidak ada orang Cina. Kita urutan kan gitu kan. Jadi ada Majapahit itu kan ada Raden Wijaya tadi yang tak bohongnya tadi pula kira-kira. Nipu merayu orang Cina 10.000 itu nyerang Doho Kediri. Itu satu. Yang kedua, sejak berdirinya Majapahit sudah ada orang Islam di dalam negara kerajaan, tapi tidak berdakwah, tidak mengajak, untuk sendiri saja. Nah, masa dakwah datang pertama kali Kiai Dirnas Dengklok Kerawang, itu Cina, namanya Hasanuddin, Islam. Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau. Dan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa marah. Agama apa ini? Haji Hasanuddin disebut Syekh Kuro. Kuro itu kori pembaca Quran. Kuro itu kori yang baca Quran. Marah dia, berangkat. Sampai Kerawang situ ada santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak. Dilihat orangnya kuntilang, kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang, betul dongeng apa sejarah betul Pak. Namanya Subang Larang, Cina juga itu. Itu Raja Siliwangi jangan mau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek gitu. Untuk saya ya dikawin, ya sudah, tapi syaratnya Anda masuk Islam. Ya sudah, masuk Islam. Terjadi pernikahan Raja Siliwangi Prabu Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang yang muslimah. Dia masuk Islam. Jadi istrinya 3, 1 Hindu namanya Ambit Kasih, 2 Buddha namanya Ratu Acih, 3 Muslim namanya Subang Larang. Itu Raja Siliwangi. Nah, nanti Anda yang Muslim ini punya anak 3 yang terkenal. 1 Prabu Kian Santang yang Islamkan seluruh orang Sunda, 2 Ku Cirebon yang sakti itu, 3 perempuan Syarifah Muda Imrara Santang dinikah oleh Habib dari Pakistan Abdullah Azmat Khan, punya anak Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari neneknya itu Cina. Itu baru Sunan Gunung Jati. Belum tidak ada ya. Udah ada. Belum Raden Fatah. Ya. Brawijaya ini raja Pak mana? Majapahit. Istrinya 571 istrinya. Gak apa-apa Raja, gak apa-apa. Wah, ini waktunya gak ada ya. Aduh, padahal
Itu nanti saya cari Sunan Gunung Jati itu dipanggil oleh dinasti Ming. Dinasti Ming dengar ada orang sakti di Cirebon, panggil. Sampai sana suruh nebak ada perempuan hamil, anaknya sendiri namanya Ontin. Ayo tebak, hamil berapa bulan? 7 bulan. Goblok, ini gak hamil gak apa ini, saya kasih bokor aja ini. Ya udah, kalau goblok ya udah gak apa-apa. Sunan Gunung Jati keluar, si anaknya Ontin masuk ke kamar mau melepas bokor, hamil betulan. Percaya silakan, gak apa-apa ini. Terus ringkat cerita, hamil 7 bulan, Sunan Gunung Jati pulang ke Cirebon. Ini Ontin rindu, kangen, minta dikawin dengan Syarif Jatuh Sunan Gunung Jati. Akhirnya Sunan Gunung Jati memutuskan melahirkan dulu. Pas melahirkan saya gak mau mengawin. Begitu lahir kawin, namanya Ontin. Punya anak kuning-kuning, ditinggal di 28 km sebelah selatan Cirebon, maka disebut Kuningan. Tenang, betulan. Nah, kalau Brawijaya ini mah punya istri 50-71. Di antara istrinya ada yang Islam, namanya siapa? Darawati. Atau kalau orang di Jawa namanya Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jingbun, nama Cinanya. Nakal, maklum ibunya Cina nakal, pantas ya? Nakal, dia keluar kerajaan Majapahit di Mojokerto itu, jalan ke timur, masuk Islam, ketemu dengan Sunan Ampel. Masuk Islam, 5 tahun belajar Islam, hafal Quran, permisi akan mendirikan kerajaan Islam. Silakan. Maka berdirilah kerajaan pertama, Demak Bintoro. Itu kerajaan Islam di Jawa pertama itu. Dari situlah kita tahu bahwa betapa jasa besar masyarakat kita yang berdarah China terhadap perkembangan agama Islam, terutama di Jawa dan sekitarnya. Walhasil, tanpa Cina tidak ada Indonesia, dan tanpa Cina Islam gak harus sebesar ini di Indonesia ini. Betul, serius saya. Dan beberapa wali juga, termasuk Sunan Bonang. Bonang itu kan turunan China juga. Iya, betul. Karena waktunya sudah habis. Aduh, padahal panjang banget kalau mau cerita dongeng, banyak sekali. Kunjungannya Balsinghe atau Sampokong ke Nusantara 7 kali, ke Cirebon juga. Membangun wihara yang paling kuno di Cirebon, ada itu di Gunung Talang, masih ada ya. Jadi panjang sekali dongengnya nanti lain. Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau.